Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu jemaah di rumah yang menyaksikan siaran ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa hari kita lalui ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, dan mudah-mudahan antum semua sehat walafiat dan bisa maksimal mengisi ibadah selama bulan Ramadan untuk menguatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Salam dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita akhlakul karimah. Tidak hanya akhlak kepada Allah, tapi akhlak kepada sama manusia. Apalagi hari-hari ini memang agenda puasa di bulan Ramadan, agenda ibadahnya lebih fokus kepada penguatan hablum minallah. Ya, tetapi karena kondisi kita yang sedang masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu memperhatikan seluruhnya. Jadi kita perkuat ibadah hablum minallah dan juga kita perluas ibadah hablum minan nas. Jangan sampai lupa bahwa seluruh ibadah dalam Islam selalu mengandung dua aspek ini. Aspek ibadah pribadi kepada Allah dan ibadah sosial. Apalagi puasa yang kita laksanakan pada tahun ini di tengah-tengah wabah secara mendunia, yaitu wabah virus corona. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Belum bicara soal yang meninggal karena banyak yang wafat ya sebelumnya karena corona, tapi juga kita melihat adanya ancaman lain, yaitu ancaman kemiskinan. Karena semua aktivitas berhenti, termasuk aktivitas ekonomi. Banyak bapak-bapak, banyak yang sudah dirumahkan, bahkan sudah banyak pula yang di PHK. Ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial. Sementara mereka yang kehilangan kerjaan ini sudah mengalami krisis pangan. Kita menyaksikan ada yang kelaparan, ada yang sehari cuma sekali makan, ada satu keluarga yang kelaparan, hanya minum air galon saja, sampai sang ibu pun meninggal dunia. Maka ini menuntut orang-orang yang berpuasa untuk mengambil tindakan super cepat. Dengan berpuasa ini kita merasakan penderitaan mereka itu. Seorang yang berpuasa dia tidak makan, tidak minum, ya, dan ketika tidak makan, tidak minum merasakan lapar, dan itulah yang dirasakan oleh sebagian, bahkan sekarang boleh dikatakan sebagian besar masyarakat Indonesia ini. Karena itu lihatlah kanan kiri kita, tetangga kita, siapa di antara mereka yang sehari ini sedang kelaparan. Segera ambil tindakan, berikan bantuan. Karena inilah akhlak sosial seorang yang berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat ibadah, tidak hanya mementingkan hablum minallah dalam Islam. Salat yang kita laksanakan diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan semua perbuatan, semua ucapan, semua gerakan, kecuali ucapan, perbuatan, dan gerakan salat saja. Tujuannya untuk meninggikan, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya dengan mentasbihkan Allah, mensucikannya, mengagungkannya. Tapi mesti diingat bahwa salat kita itu yang lebih stressingnya kepada hablum minallah harus ditutup dengan salam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas Anda, wahai semua saudaraku yang ada di sebelah kananku, dan semoga mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Begitu juga wahai semua saudaraku yang sebelah kiri. Karena itu sholat dianjurkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, supaya orang yang sholat, orang yang jujur dalam sholatnya,
dia harus memperhatikan sebelah kanan dan kirinya. Seorang yang salat setelah dia baca fil alamina innaka hamidum majid, lalu dia berangkat saja, dia berdiri, dia pergi lalu tidak ditutup dengan salam, salatnya tidak sah. Jadi sahnya sebuah salat ketika Anda akhiri dengan ucapan salam. Ini simbol sosial yang tulus, bahwa orang yang jujur dengan ibadah salatnya, selesai salat dia menengok kiri kanan, melihat tetangganya, korban-korban corona dari keluarga-keluarga yang di PHK, yang memang selama ini sudah susah bertambah susah lagi. Karena itu bergeraklah, action, langsung perhatikan mereka. Dan inilah agama Islam. Seorang yang mengaku muslim lalu tidak memperhatikan yang lainnya, tak peduli anak yatim, tak peduli orang miskin, maka beragamanya dianggap dusta. Tegas dan keras Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah Anda siapa orang-orang yang mendustakan agama? Dia mengaku beragama tapi bohong, dia seorang pendusta. Siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang membentak, menghardik anak yatim. Anak yatim mestinya dimuliakan, dikasihi, dicukupkan kehidupannya, malah dibentak. Maka dia pembohong sekalipun dia sholat. Kemudian siapa lagi? Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan tidak menyiapkan ketersediaan pangan bagi orang-orang miskin. Jadi kalau kita mengaku beragama tapi kita saja yang kenyang, tetapi orang-orang miskin tidak ada ketersediaan pangan. Di lafaz itu wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Maksudnya mempersiapkan bahan pangan untuk si miskin, bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk besok, tapi untuk jangka panjang ke depan. Ikan, jangan menunda-nunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mendapat ampunan Tuhanmu dan segeralah mendapat surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.